Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya anggota dari kelompok 4. Nama saya Ernawati. Di sini saya akan menjelaskan layanan bimbingan konseling dalam bidang pribadi. Adapun pengertian bimbingan pribadi adalah bimbingan yang dilakukan untuk memahami konseli atau siswa dalam memahami keadaan dirinya sendiri, baik fisik maupun fiksi. Memahami akan makna diri sebagai makhluk Tuhan, serta pemahaman akan segala kelebihan dan potensi diri yang dimiliki agar tercapainya kualitas hidup yang lebih baik. Adapun aspek-aspek personal individu yang membutuhkan layanan bimbingan pribadi sebagai berikut. Yang pertama adalah kemampuan individu memahami dirinya sendiri. Yang kedua adalah kemampuan individu mengambil keputusannya sendiri. Yang ketiga adalah kemampuan individu memecahkan masalah yang menyangkut keadaan batinnya sendiri. Dan adapun tujuan layanan bimbingan pribadi adalah membantu siswa menemukan atau mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri, serta sehat jasmani dan rohani. Dan anggota dari kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian B, yaitu layanan bimbingan konseling dalam bidang sosial. Bimbingan dalam bidang sosial itu sendiri yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, keluarga, dan masyarakat sekitar. Adapun materi bimbingan dalam bidang sosial yang berkaitan dengan pelayanannya. Yang pertama, layanan orientasi. Yang kedua, layanan informasi. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Yang keempat, layanan pembelajaran. Yang kelima, layanan konseling perorangan. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Dan yang terakhir, layanan konseling kelompok. Baik, layanan bimbingan konseling dalam bimbingan akademik. Yang pertama yaitu proses orientasi, layanan bimbingan konseling dalam proses belajar mengajar, yang terdiri dari sistem dan pendekatan proses belajar mengajar, pemilihan jurusan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, tugas kurikulum, kegiatan belajar mengajar, pelayanan BK sebagai pemilihan jurusan yang baik dan tepat dan efisien. Yang ke-B yaitu layanan informasi dalam proses bimbingan belajar mengajar, yang terdiri dari perlunya belajar pengembangan sikap yang lebih baik, perlunya membaca buku di perpustakaan dengan cara pengulangan proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu cara membaca buku dengan cara pengulangan proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu memperbaiki nilai dengan cara remedial atau pengulangan. Yang ke-C yaitu layanan penempatan dan penyaluran dalam bidang proses belajar mengajar, yang terdiri dari yang pertama yaitu kelompok belajar berdasarkan campuran, kelompok belajar berdasarkan kemampuan sang peserta, dan kelompok penelitian ilmiah peserta didik. Layanan bimbingan konseling dalam bidang karir. Pengertian bimbingan karir menurut para ahli. Menurut Winkel, bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan tertentu, serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu dan menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan kerja yang dimasuki. Menurut Marsudi, bimbingan karir adalah suatu perangkat, lebih tepatnya suatu program yang sistematik, proses, teknik, atau layanan yang dimaksudkan untuk membantu individu memahami dan berbuat atas dasar pengenalan diri dan pengenalan kesempatan-kesempatan dalam pekerjaan, pendidikan, dan waktu luang, serta mengembangkan keterampilan-keterampilan mengambil keputusan sehingga yang bersangkutan dapat menciptakan
dan mengelola perkembangan karirnya. Menurut Rohman Natawijaya, bimbingan karir adalah suatu proses membantu seseorang untuk mengerti dan menerima gambaran tentang diri pribadinya dan gambaran tentang dunia kerja di luar dirinya. Menurut National Factional Google dan ke Asosiasional, bimbingan karir diartikan sebagai proses membantu dan memilih pekerjaan, mempersiapkan, memasuki, dan memperoleh kemajuan di dalamnya. Secara umum, tujuan bimbingan karir yaitu 1. Memiliki pemahaman diri, 2. Memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kompetensi kerja, yang ketiga, memiliki sifat positif terhadap dunia kerja, yang keempat, memahami relevansi kompetensi belajar.